Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, NIM A1C2222029 akan menjelaskan tentang definisi, prinsip, dan hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar juga dapat diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Prinsip dalam belajar juga diperlukan sebagai salah satu motivasi atau dorongan agar proses-proses yang dilalui dalam belajar mencapai hasil yang maksimal. Secara umum, prinsip belajar yang dapat dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda oleh setiap siswa secara individual menurut Slamet adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam belajar, setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif untuk meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. Yang kedua, belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur, penyajian yang sederhana, sehingga mudah siswa untuk menangkap pengertiannya. Yang ketiga, belajar harus dapat menimbulkan reinformation dan motivasi yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. Yang keempat, belajar itu proses kontinu, maka harus tahap demi tahap menurut perkembangannya. Yang kelima, belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery. Yang keenam, belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. Yang ketujuh, belajar memerlukan sarana yang cukup sehingga siswa dapat belajar dengan tenang. Yang kedelapan, belajar perlu di lingkungan yang menantang, di mana anak dapat mengembangkan kemampuannya untuk bereksplorasi dan belajar dengan efektif. Yang kesembilan, belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. Yang kesepuluh, belajar adalah proses kontinuasi atau hubungan antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain, sehingga mendapatkan pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan respon yang diharapkan. Yang ke-11, repetisi. Dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar pengertian atau keterampilan dan atau sikap untuk mendalam pada siswa. Belajar pada hakikatnya merupakan aktivitas yang utama dalam serangkaian proses pendidikan di sekolah. Hal ini dapat dipahami karena berhasil atau tidaknya tujuan pendidikan adalah dominan bergantung pada bagaimana proses belajar mengajar itu berlangsung. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam belajar tersebut individu menggunakan kemampuan pada ranah-ranah. Yang pertama, itu ranah kognitif, yaitu kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda dengan penalaran yang terdiri dari 21 kategori penerimaan partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Dan yang ketiga, ranah psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani terdiri dari persepsi, kesiapan, gerak terbimbing, gerak terbiasa, gerak kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Orang dapat mengamati tingkah laku orang telah belajar setelah membandingkan dengan sebelum belajar. Sekian penjelasan dari saya tentang definisi,
prinsip dan hakikat belajar. Apabila terdapat salah kata salah sampai, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.